Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Sabtu 19 November 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 363 bait yang ke-7 dan 14. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Seorang bapak merasa pusing 7 keliling. Pusing bukan dalam arti ada masalah di kepalanya, namun pusing dalam arti bingung dan kacau pikirannya. Bagaimana tidak, rumah berantakan, piring kotor di mana-mana, baju kotor anak-anak juga berantakan, makanan pun tidak tersedia. Rupanya istrinya sedang merawat orang tuanya di kampung. Terpaksa karena tidak ada lagi yang bisa melakukannya. Walau si bapak berkata bisa mengatasi semua masalah di rumah, namun ia akhirnya menyadari, dan itulah yang disampaikannya kepada istrinya melalui telepon. Seandainya kamu ada di sini, Ma, pasti semua beres urusan di rumah ini. Ya, bagi banyak ayah, apalagi yang tidak punya pembantu rumah tangga, tanda kehadiran istri di rumah adalah rumah yang bersih, rapi, dan tentram. Tanpa kehadiran istri, sebagian kami kaum bapak
akan merasa pusing tujuh keliling melihat keadaan rumah. Pada zaman pelayanan Nabi Yoel, Israel adalah bahan olok-olok bangsa-bangsa. Penyebabnya, pertama, bangsa ini telah porak-poranda pasca pembuangan di Babel. Kedua, bangsa ini juga porak-poranda akibat bencana hama belalang dan kekeringan yang menimbulkan bencana kelaparan nasional. Ketiga, bangsa ini hanyalah bangsa jajahan dari bangsa lain. Mereka tidak punya raja lagi karena hanya salah satu provinsi di bawah kekaisaran Persia. Semua hal itu adalah tanda bahwa tidak ada Tuhan Allah mereka di antara mereka. Ya, kalau Tuhan ada bersama dengan mereka, maka bencana serbuan belalang dan kekeringan tidak akan terjadi. Kalau Tuhan ada bersama dengan mereka, maka mereka tidak akan tertimpa bencana kelaparan. Kalau Tuhan ada bersama dengan mereka, tentu mereka tidak akan dikalahkan oleh bangsa Persia. Mereka pasti akan menjadi bangsa yang merdeka, bukan bangsa jajahan kalau Allah ada bersama dengan mereka. Bangsa yang tidak ada Allahnya bersama dengan mereka adalah bangsa yang amat memalukan dan menjadi bahan olok-olok belaka. Namun karena kasih-Nya kepada umat-Nya, Tuhan Allah berjanji kepada mereka melalui Nabi Yoel bahwa Ia akan menunjukkan kepada umat dan kepada bangsa-bangsa bahwa Ia ada bersama dengan umat-Nya, yaitu dengan memulihkan keadaan Israel. Tanah kering akan diubahnya menjadi subur kembali. Kelaparan akan berakhir, musuh akan dihalaunya ke suatu negeri yang tandus, dan mereka tidak akan menjadi olok-olok lagi di antara bangsa-bangsa. Namun, untuk semuanya itu, Tuhan meminta umat-Nya untuk melakukan pertobatan massal. Bukan hanya dalam bentuk ritual agama dengan mengoyakkan baju, tanda perkabungan dan pertobatan, namun mengoyakkan hati, artinya bertobat dari hati dan menunjukkannya dengan berbalik kepada Tuhan. Dan kalau itu mereka lakukan, maka Tuhan akan menunjukkan tanda-tanda bahwa Ia ada di antara orang Israel, dan bahwa Dia adalah Tuhan Allah Israel dan tidak ada lagi yang lain, dan umat-Nya itu tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kalau saja umat Israel bertobat, maka Ia akan menunjukkan tanda bahwa Ia bersama dengan umat-Nya. Tidak ada lagi kekeringan, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi bencana, dan tidak ada lagi rasa malu dari bangsa-bangsa. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seperti halnya gelap adalah tanda bahwa terang atau cahaya sedang tidak ada. Mungkin kegelapan yang kita rasakan dalam hidup kita saat ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang berpaling dari kita, atau juga tanda bahwa kita sedang berpaling dari Tuhan, dan bahwa Tuhan tidak sedang bersama dengan kita karena kita sedang menjauhi Dia. Namun demikian, Tuhan tidak selamanya berpaling dari umat-Nya. Ia memanggil kita untuk bertobat dengan kesungguhan hati dan berbalik kepadanya. Dan ketika kita sungguh-sungguh beribadah hanya kepadanya dan melakukan kehendak-Nya, maka Ia akan memulihkan hidup kita. Ia akan menunjukkan kepada kita dan kepada dunia bahwa Ia adalah Tuhan dan Dia bersama-sama dengan kita, sehingga tidak ada lagi hidup dalam kekacauan. Kita hidup dalam kemuliaan yang dari Dia. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk selalu berada dekat dengan Engkau. Tolonglah kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami tetap boleh merasakan hadirat-Mu dan beroleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu dan hidup sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.